Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Rama teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Jokowi yang ngaku pusing mikirin sepak bola dan Saidido menimpe ya, rakyat sudah pusing sekitar 8 tahun disuguhi kebohongan dan janji palsu dan titik-titik-titik ya. Dan ini terkait dengan perhelatan Pildun Under 20 yang batal ya, dan Presiden Jokowi mengaku pusing ya, tapi lebih parah mana ya, seperti yang disampaikan oleh Saidido bahwasanya pusing 2 minggu dibandingkan dengan 8 tahun yang disuguhi kebohongan dan janji palsu. Ini sesuai yang dilansir oleh newsworthy.wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Newsworthy Jakarta. Mantan pejabat di Kementerian BUMN Muhammad Saidido menyentil Presiden Joko Widodo Jokowi yang mengaku pusing selama 2 minggu mengurus perhelatan Piala Dunia Under 20. Dia mengatakan rakyat sudah pusing disuguhi kebohongan di pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan Saidido dalam akun Twitter pribadinya pada Minggu 2 April 2023. Rakyat sudah pusing sekitar 8 tahun gara-gara selalu disuguhi kebohongan, janji palsu, dan drama. Buzzer RP dipersilakan masuk biar gampang dipitek, ujar dia seperti dikutip dari Newsworthy. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi ngaku pusing selama 2 minggu terakhir memikirkan perhelatan Piala Dunia Under 20. Bagaimana tidak, Indonesia yang sudah 3 tahun melakukan persiapan akhirnya dicoret FIFA sebagai tuan rumah ajang itu. Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu gara-gara bola, tutur Jokowi di kantor DPP PAN Pancoran Jakarta Selatan Minggu. Menurut Jokowi, untuk jadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 sangatlah sulit, sebab yang mengajukan proposal menjadi penyelenggara tidak hanya 1-2 negara namun puluhan negara termasuk Indonesia. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun, lapangan dicek, diperbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu, jelas dia. Segala sesuatunya pun, kata Jokowi, terikat dengan komitmen dan tanda tangan, termasuk hingga ke tingkat provinsi yang ditunjuk menjadi lokasi penyelenggaraan drawing FIFA World Cup Under 20 2023. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima untuk pembelajaran ke depan untuk tidak terjadi lagi. Itu saja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi haduh, pusing-pusing betul ngurusin bola, pusing-pusing, kata Jokowi. Ya itu ya sobat sekalian, terkait dengan pusingnya Presiden Jokowi selama 2 minggu ya, karena mengurusi bola yang gagal manen ya. Jadi yang menjadi pertanyaan ya, apakah kita benar-benar ya membutuhkan Piala Dunia ya, perhelatan Piala Dunia Under 20 gitu ya. Mengingat kalau kita melihat fakta real di lapangan ya, sebenarnya hiburan itu banyak gitu ya. Dan apakah Pildun Under 20 ini menjadi suatu yang urgent ya? Nyatanya kan tidak ya. Karena ada hal yang tentu saja lebih penting ya, lebih banyak dibutuhkan oleh rakyat ya. Jadi ingat ya, meskipun pusing, dana yang dipakai untuk misalnya ya memperbaiki infrastruktur lapangan ya, kemudian juga hal-hal yang lain ya, infrastruktur itu ya, itu semuanya uang dari rakyat gitu. Yang harusnya pusing ya rakyat kan ya, kenapa presiden yang pusing? Dan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu terkait perhelatan Under 20 yang gagal ya, ternyata kita juga tidak sendiri ya. Beberapa waktu ini ya ada Pildun Under 17 ya, Under 17 yang rencana dihelat di Peru dan akhirnya juga gagal ya, dengan berbagai macam alasan, misalnya tidak bisa memenuhi komitmen untuk melakukan perbaikan infrastruktur ya, kemungkinan ya lapangan sepak bola ya, karena memang kondisi Peru yang
sedang tidak baik-baik saja dalam segi ekonomi gitu ya. Uangnya kemungkinan nggak punya gitu ya untuk perbaikan infrastruktur. Jadi memang hal yang permasalahan pola ya janganlah dianggap sesuatu yang beban berat gitu ya. Itu juga uang rakyat ya untuk memperbaiki infrastruktur stadion yang sudah ada. Kenapa juga pusing ya. Malah kalau ditanya kebutuhan urgen apa yang sekarang dibutuhkan oleh rakyat ya bagaimana perbaikan ekonomi gitu ya. Kalau nggak salah untuk perbaikan stadion itu minimal ya angkanya sampai triliunan gitu ya. Coba itu dibagikan secara merata di masyarakat, pasti masyarakat itu bisa memakainya untuk hal yang bermanfaat ya. Misalnya untuk mencari peluang untuk bisnis ya, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya, membayar utang dan lain sebagainya. Yang itu kalau benar-benar terwujud, maka rakyat lebih senang gitu ya daripada kalau kita menyalahkan perhelatan bola misalnya. Bukan berarti hal itu tidak baik ya atau tidak bagus, tetapi bola ya sekedar hiburan ya, hiburan yang nanti kalaupun kita jadi sebagai untuk mengadakan perhelatan Piala Dunia, maka kemungkinan kita hanya penonton saja gitu ya. Jadi untuk ajang sepak bola memang tidak begitu mempunyai skill di dalamnya gitu ya. Karena untuk level Asia Tenggara saja kita belum bisa melewati ya, apalagi yang lebih tinggi yaitu Asia misalnya, apalagi dunia gitu ya. Jadi interest kita itu ataupun preferensi kita yang moncer ya ada di bulu tangkis ya, badminton ya, kemudian angkat besi dan lain sebagainya. Dan apa yang disampaikan oleh Syed Dido ya, orang yang pernah masuk berkecimpung dalam pemerintahan ini, kembali lagi ya mengingatkan ya, kalau presiden pusing 2 minggu ya rakyat pusing 8 tahun dibohongi dengan berbagai macam janji palsu ya. Jadi jangan baper ya, tetapi jadikan kritik dari Syed Dido itu sebagai introspeksi diri, bahwa selama 8 tahun ini ya apa prestasi ataupun hal-hal yang bisa menyenangkan rakyat gitu ya. Nah misalnya pembangunan infrastruktur ya, infrastruktur boleh ya, bagus ya, tetapi mayoritas ya kalau kita to be fair ya, infrastruktur masih rata-rata ngutang gitu ya. Semua orang juga bisa kalau membangun infrastruktur hanya ngutang-ngutang. Yang jadi beban justru nanti adalah rakyat kan, karena utang itu ya kembali lagi yang bayar rakyat gitu ya, bukan langsung kantong dari presiden gitu, bukan kantong dari menteri ya ataupun orang yang menjabat di negeri ini ya, kembali lagi rakyat ya. Jadi kalau pembangunan infrastruktur itu tidak malah memberikan ya efek ekonomi yang signifikan ya, misalnya dengan adanya infrastruktur jalan ya, ekonomi itu ya, harga barang karena aksesnya lebih mudah maka harga barang lebih murah. Nah itu kan ada manfaatnya. Tetapi ketika infrastruktur itu dibangun ya, jalan, jembatan, jalan tol ya, tetapi harga-harga masih tidak ada perubahan yang signifikan untuk kepentingan rakyat ya, artinya tidak malah lebih murah ya, dan malah ya harga ya sama saja, malah lebih mahal ya, malah ya zong berarti, dan kita ya dapat lagi beban untuk membayar bagaimana mengembalikan utang yang dipakai untuk infrastruktur. Dan apa yang disampaikan oleh Syed Dido ini kembali lagi ya sebagai introspeksi diri bagi pemerintah ya, dan jangan baper gitu ya, karena uang yang dibayarkan melalui pajak ya, ingat pemerintah itu ya termasuk juga DPR, DPD semuanya digaji oleh rakyat ya, melalui APBN, melalui dari pajak ya. Jadi ketika ada kritikan dari civil society ya harus bisa menerima ya, karena mereka digaji oleh rakyat. Kalau tidak mau menerima kritik ya jangan jadi pejabat gitu ya,
karena kita itu harusnya ketika rakyat itu membayar pajak ya, kemudian masuk APBN ya, seketika itu haruslah ya rakyat itu diperlakukan ya, diayomi ya, dan bisa mengatur APBN itu untuk lebih ya kepentingan rakyat. Nah ini tidak gitu ya, meskipun kalau ditanya selama 8 tahun itu apakah benar-benar zonk ya, tidak juga, tetapi mayoritas ya, kalau kita melihat kebijakan ya, beberapa faktor ya, misalnya ekonomi ya tidak baik-baik saja gitu ya. Bayangkan misalnya beberapa waktu yang lalu terkait problem minyak goreng ya, sebenarnya itu belum terselesaikan gitu ya. Harga itu belum pada tataran yang normal ya, 14.000 per kilo ya, padahal kita adalah pemasok ataupun penghasil CPO terbesar di dunia ya, tetapi kenapa harga minyak gorengnya mahal ya. Kemudian juga kenaikan BBM gitu ya, yang mayoritas rakyat tentu saja menginginkan itu tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah semuanya diterabas gitu ya. Bahkan DPR pun yang katanya wakil rakyat justru menghendaki kenaikan harga BBM ya. Jadi kembali lagi ya, menegaskan dari dulu hingga sekarang terlihat DPR tidak bisa ya mewakili aspirasi rakyat ya. Yang terjadi adalah kebanyakan mewakili aspirasi oligarki ya. Beberapa waktu lalu ya disampaikan oleh Bambang Pacul di Komisi 3 bahwasanya untuk menggolkan undang-undang perampasan aset terkait kasus skandal yang diungkap Pak Mahfud 349 triliun harus izin ketua umum. Coba bayangkan ya, artinya ini kembali mempertegas bahwasanya memang segala apa yang ditelurkan oleh DPR itu ya bukan merupakan aspirasi rakyat, tetapi aspirasi ketua parpol ya. Dan ketua MPR juga pernah menyampaikan dan pemberitanya ada untuk menguasai parpol ya minimal 1 triliun ya. Bagaimana kalau sekarang parpol itu sudah dikuasai oleh oligarki yang menguasai tambang ya, oligarki yang menguasai kekayaan dan lain sebagainya ya, kemudian membayar atau membiayai parpol ya, kemudian untuk menggolkan undang-undang atau apapun aturannya untuk memberikan kemudahan dalam berbisnis para oligarki ya. Jadi itulah ya gambaran carut marut ya demokrasi kita yang terjadi saat ini gitu ya, yang DPR-nya sudah tidak bisa dikatakan mewakili rakyat ya. Kemudian kembali lagi apa yang disampaikan oleh Said Didu ya, banyak juga kebohongan ya dan janji palsu ya. Misalnya apa saja banyak gitu ya, misalnya janji tidak akan berutang ya, tapi utang kita malah ugal-ugalan ya. Terakhir kita misalnya utang di era SBY itu maksimal 2.600 triliun ya, 2.800 triliun. Tapi apa yang terjadi sekarang justru ugal-ugalan ya. Utang itu sudah menyentuh angka 7.000 ya, 7.000-an lebih ya. Bahkan diprediksi pada akhir pemerintahan Presiden SBY ini ya bisa menembus 10.000 triliun ya. Pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi ya bisa sampai 10.000 triliun ya. Itu belum utang BUMN ya, belum utang BUMN yang nilainya kurang lebih sama ya. Kemudian janji tentang 11 triliun di kantong ya, 11.000 triliun di kantong. Nah itu kalau benar-benar terwujud ya, terkait dengan pajak yang dikemplang ya, itu benar-benar terwujud, maka APBN itu tidak perlu dibiayai oleh pajak gitu ya, cukup dengan 11.000 triliun yang ada di kantong ya. Pun juga janji tentang ya banyak hal ya yang menyebabkan yang terutama bagaimana rakyat itu jauh dari kata sejahtera, itu jauh sekali gitu, apalagi dengan pemberantasan korupsi ya.
dengan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ya, terkesan melambat ataupun jalan di tepat kalau tidak mau menurun gitu ya. Ketika kita sudah jatuh kebelabasan ya, indeks persepsi korupsi yang sebelumnya 40 turun 38, sekarang 34, yang tidak ada perubahan ya kalau dibandingkan dengan peninggalan Presiden SBY ya. SBY terakhir 34, sekarang pada masa Presiden Jokowi pernah naik signifikan 40, tetapi turun lagi yang terjun bebas 34 ya. Dan beberapa minggu ini ya sedang ramai ya diperbincangkan tentang praktek KKN dan TPPU yang gila-gilaan di negeri ini. Coba bayangkan ya, mana bisa kaya gitu ya rakyat di negeri ini kalau pejabatnya semuanya pada korupsi, semua institusinya pada korupsi gitu ya. Yang terjadi adalah negeri ini tambah hancur ya, ditambah lagi hukum masih diskriminasi ya, diskriminatif ya. Orang yang korupsi malah ya kecenderungannya hukumannya diperingan ya, tetapi orang yang mengkritik ya untuk perbaikan justru dikriminalisasi dengan pasal berlapis ya, pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996 ya, kemudian juga pasal 27 ayat 3 dan lain sebagainya ya. Kita doakan semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.